Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Rufaidah. Selamat sore. Ya, Waalaikumsalam Bu Marsi. Iya, gimana? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari yang cukup padat ya untuk mengikuti rukal pada siang hari ini. Ya. Alhamdulillah, semua lancar insya Allah. Baik, Bu Rufaidah, pada hari ini, apa rencana pertemuan sore hari ini? Rencana pertemuan sore hari ini adalah mendiskusikan permasalahan yang ada saya temui baik di sekolah ataupun mungkin di kelas saya mungkin Bu. Iya, baik. Eh, jadi, tujuan pertemuan kita itu untuk apa, Bu? Tujuannya tentu nopo nggih, sharing sharing unek-unek dan mungkin setelah saya menyampaikan apa yang ada permasalahan yang sedang saya hadapi, semoga saya bisa menemukan solusi atau inspirasi untuk memecahkan masalah yang sedang saya hadapi ini. Baik. Berarti definisi tujuan akhirnya kira-kira gimana, Bu? Apa yang ingin dicapai gitu? Tujuan akhir dari pertemuan ini gitu. Tentunya eh, saya menemukan apa cara untuk menyelesaikan apa yang sedang saya hadapi, Bu Marsi. Baik. Jadi ukuran keberhasilannya gimana? Ukurannya untuk mengukur keberhasilan. Untuk mengukur keberhasilannya tentu jika saya berhasil menemukan solusi itu, kalau kalau misal solusi itu belum ditemukan berarti belum berhasil. Mungkin itu Bu Marsi. Oke, baiklah. Jadi apa yang berfaedah, yang menjadi masalah berfaedah itu apa? Silahkan Eh, diceritakan. ya, yang menjadi masalah mengenai ini Bu, apa namanya progres untuk aplikasi platform Merdeka Mengajar. Kebetulan kan sudah ada edaran dari Ya. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara untuk PMM itu kan harus diselesaikan bulan November. Sedangkan untuk bulan ini, yang ini sudah tanggal 29, itu harus dua Mm-mm. modul. Nah, di sekolah saya itu kebetulan saya yang diberikan tanggung jawab Mm-mm. untuk apa nggak istilahnya tuh kayak eh, mendorong teman-teman untuk menyelesaikan PMM. Nah, sebagai penanggung jawab tuh saya merasa gagal apa nggih Bu karena kan bulan ini tinggal hari ini dan besok tapi progresnya Mm-mm. untuk dua modul itu menurut saya itu belum bergerak kembali. Masih Oh, berarti bawah pesimis gitu ya, merasa pesimis gitu ya, Bu ya? Atau gimana? iya merasa nopo nggih, merasa tidak dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik karena yaitu progresnya untuk sekarang untuk yang dua modul sih ya belum 100% itu Bu. Padahal kan kita tahu kalau yang di akhir bulan ini harus dua modul itu Bu. Oke. Berarti kira-kira kesempatan yang Bu Rufaidah miliki itu eh, yang kesempatannya apa sekarang untuk menyelesaikan permasalahan itu? Kesempatannya kebetulan kan kemarin mungkin nggak kekejar karena memang persiapan lomba-lomba Bu. Persiapan lomba-lomba MAPSI kan cabangnya banyak. Terus kemudian kita kemarin juga ketempatan untuk KKG. Jadinya kan agak Hmm, repot di sekolah. iya. Jadinya tidak sempat untuk membuka PMM lagi. Mungkin kemarin kan MAPSI sudah dilaksanakan. Mungkin, mungkin kalau sudah nggak bimbing-bimbing lomba lagi, sudah banyak waktu luang, mungkin saya bisa mendorong teman-teman besok mungkin di hari terakhir untuk mengejar progres PMM-nya itu, Bu Marsi. Berarti ada kesempatan setelah nanti eh, selesai lomba-lomba gitu ya, Bu ya. Nah, Iya, ya Pak. dari angka skala 1 sampai 10, kira-kira pencapaian yang sudah dilakukan gitu ya, pencapaian saat ini itu di angka berapa itu, Bu? Untuk yang PMM, kalau keseluruhan berarti PMM yang ditargetkan itu kan ada 8 modul.
kurang lebih baru sekitar 30 sampai 40%. Tapi kalau untuk yang target bulan ini, berarti hanya 2 modul, kurang lebih ya 70% Bu Hmm. Marsi. Oh gitu, berarti sekitar 7 mungkin ya Bu ya? Iya, Iya, iya. Terus apa kekuatan panjenengan gitu untuk mencapai tujuan itu? Tujuan kekuatan untuk heeh, kekuatan yang saya miliki mungkin eh, kebetulan kan saya sudah menyelesaikan beberapa lebih lebih istilahnya progres PMM saya itu jauh lebih banyak daripada teman-teman. Saya lebih mhm, memahami tentang mengenai membuat aksi nyata. Nah, itu iya, dari aksi nyata saya yang sudah saya buat dalam rangka pendidikan CGP ini bisa saya eh, tampilkan kepada teman-teman untuk memotivasi mereka untuk segera membuat aksi nyatanya. Mungkin itu, mmm, Bu Mas. oh gitu. Itu peluangnya gimana? Eee, kemungkinan peluang untuk berhasil gimana, Bu Rufaidah? Peluangnya kemungkinan kalau yang disuruh bikin aksi nyata sendiri, kalau dari 7 guru kemungkinan ya nggak ada 50% Bu, kalau memang benar-benar disuruh bikin aksi nyata sendiri. Mungkin dari, berarti 7 guru itu kan 7 Mhm, plus saya. iya, Berarti dari heeh, 6 orang itu yang mungkin mau untuk membuat aksi nyata sendiri paling hanya 2 orang mhm, Bu. Mungkin yang oh sisa gitu. harus di nopo nggih, lebih banyak pancingannya seperti itu Bu. Oh iya baik. Jadi, menurut Bu Rufaidah itu sebenarnya hambatannya apa sih gitu, gangguan yang menghalangi Bu Rufaidah untuk mencapai tujuan tadi gitu, yang paling ini? Yang pertama pastinya waktu, Bu Marsi, karena Mhm, kemarin kan sudah sempat ngebut untuk PMM. Cuman kan terus ketabrak ada beberapa persiapan lomba dan sebagainya, terus akhirnya PMM terlupakan. Kemudian ada satu modul yang sudah selesai, tapi belum di aksi nyatanya. Lah, sudah saya, apa namanya, untuk yang modul satu sudah saya contohkan mhm, untuk si nyatanya yang membuat yaitu dari 6 orang hanya 2. Akhirnya untuk yang modul satu saya bantu buatkan dengan memodifikasi aksi nyata yang sudah saya lakukan. Tapi untuk yang modul 2 ini sampai sekarang itu tidak ada progresnya sebelum mulai dari minggu lalu itu belum ada progresnya padahal kurang aksi nyata saja Bu Marsi. mmm. Jadi, tadi sudah, apa ya, untuk aksi nyata sudah diberi contoh gitu ya, Bu, ya. Terus, tapi progresnya masih belum terlalu terlihat gitu ya, kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, kemudian, apakah itu sudah ada solusi dari Ibu sendiri gitu, misalnya bekerja sama dengan orang lain ataupun, gimana gitu menurut Ibu solusinya yang sudah kira-kira seperti apa solusinya? Kalau bekerja sama dengan orang lain, mungkin memang kita itu harus ada apa ya, orang yang kekuatannya atau tingkat kekuasaannya lebih tinggi dari kita, Bu. Karena kan kebetulan saya itu kan sekolah ampuhan, punya kepala sekolah yang tidak setiap hari ke sekolah. Kalaupun ke sekolah datang paling cuma beberapa jam hanya untuk menyelesaikan Mhm, administrasi saja. Jadi itu mungkin kita itu kurang didorong oleh atasan kita atau kurang didorong, kurang diberikan motivasi gitu Bu. Jadi kalau kita sebagai sesama guru, nopo nggih itu menurut saya itu agak kurang dipercaya nopo nggih Bu. Jadi harus ada orang yang tingkat kekuasaannya lebih dari kita itu Bu. berarti kepala sekolah yang dimaksud di sini ya, Bu, ya? Cuman ya itu Berarti karena kepala sekolahnya kan tidak setiap hari ke sekolah, bila pun ke mmm, sekolah mhm, cuma menyelesaikan administrasi ya paling cuma sebentar itu Bu. mhm, gitu, iya. Baik, berarti, itu adalah salah satu, rencana realnya gimana, Mbak? Tadi kan salah satu solusinya itu, kemudian rencana realnya gimana?
rencana rencana realnya untuk mencapai tujuan itu? mungkin kan saya kebetulan kan saya memang pengurus KKG Ibu. Mungkin Hmm, sebagai pengurus KKG saya itu punya kewenangan untuk mengatur bagaimana KKG itu dapat berjalan sehingga ya. apa nggih, saya ingin mengambil waktu di saat KKG untuk menyampaikan hal tersebut sekaligus apa nggih, sekaligus saya ajak ngisi bareng-bareng. Jadinya kan Mm-mm. ketika di forum ketika di forum KKG kan apa nggih, saya punya kewenangan untuk menyampaikan itu dan itu nggak cuma ke SD saya, berarti kan ada SD-SD lain. Jadi ketika SD lain mengerjakan, mungkin kita bisa memotivasi teman-teman di sekolah saya untuk segera menyelesaikan progres MM-nya, Bu. Terus prioritasnya gimana? Prioritasnya apakah harus selesai semua atau paling enggak beberapa gitu, berapa platform bisa terselesaikan gitu prioritasnya? Adakah prioritas untuk menyelesaikan untuk mencapai tujuan ini? Kalau skala prioritasnya, saya manut surat edaran yang dari Dinas Pendidikan saja, Bu. Kalau berarti untuk bulan ini 2 modul, berarti kan sudah selesai satu modul. Berarti waktunya tinggal besok untuk menyelesaikan modul kedua. Kemudian untuk di bulan Oktober, berarti tambah 3 modul lagi, dan untuk bulan November 3 modul lagi. Jadi targetnya sesuai yang sudah ditargetkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi dalam waktu 3 bulan bisa selesai Mm-mm. 8 modul itu, Bu Marsi. Ya, berarti jangka waktunya 3 bulan gitu ya, Bu ya. Mm-mm. Iya. Iya. Terus ukuran untuk keberhasilan rencana tadi itu gimana, Mbak? Ukurannya Ukuran tentu kalau keberhasilan. ukurannya tentu kalau kita berhasil menyelesaikan PMM itu eh, sebelum bulan berganti itu, Bu. Nanti kan saya bisa minta tolong sama koordinator PMM di Banjar untuk napa nggih, meminta progres terbaru. Nah, itu nanti bisa dijadikan acuan kita sudah sampai mana itu, Bu. Mm-mm. Iya, betul. Berarti sesuai dengan target waktu tadi ya, Bu ya. Oh, iya, iya. Kemudian pastinya dalam mencapai tujuan itu dengan strategi tadi, rencana aksi tadi itu pastinya eh, satu dua itu pasti ada gangguan ya, Bu. Nah, bagaimana cara mengatasi gangguan itu? Gangguan pasti ada nggih, Bu. Apalagi kita itu kan tidak bisa menyamakan apa nggih, kondisi antara satu guru dengan guru yang lainnya. Iya, Menurut betul. saya untuk mengatasi gangguan tersebut itu lebih ke bagaimana kita bekerja sama. Jadi kalau misal ada teman kita yang sedang kita kan kalau di sekolah mengerjakan PMM-nya bareng-bareng gitu, Bu. Jadi misal ada teman yang Betul. sedang berhalangan hadir atau teman yang mungkin sedang sibuk, nah mungkin bisa kita bantu untuk mengerjakan PMM-nya. Mungkin seperti itu, Bu. Berarti saling membantu intinya ya, Bu, saling bekerja sama gitu satu sama lain dengan rekan sejawat seperti itu. Nah, kemudian setelah tadi dengan rencana-rencana aksinya gitu, pastinya Ibu punya komitmen gitu ya, komitmen untuk pencapaian tujuan tadi. Nah, komitmen terhadap rencana aksi tadi itu apa, Bu? Komitmennya yang penting yaitu menyelesaikan PMM sesuai tenggat waktu yang sudah disampaikan oleh dinas kabupaten itu, Bu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Yang bisa membantu gitu. Mungkin di sekolah ataupun bisa juga di lingkungan seperti KKG atau seperti itu. Gimana, Bu? Untuk di sekolah saya mungkin ini akan ada salah satu guru senior itu, Bu, yang Hmm. apa namanya, yang cukup dihormati oleh teman-teman guru. Nah, mungkin itu bisa sekaligus sebagai yang membantu saya untuk agar komitmen mengenai program ini tetap berjalan itu, Bu.
Berarti ada ya, ada teman yang bisa membantu ibu untuk menjaga komitmen agar tujuannya itu bisa tercapai gitu, sesuai dengan harapan tadi ya. Iya. Eh, Kemudian setelah ini gitu, rencana tindak lanjut setelah sesi ini gitu ya, apa yang akan Ibu lakukan? Rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi coaching ini? Rencana tindak lanjut tentu berarti kan untuk yang bulan ini kan tinggal besok, karena besok kan hari terakhir di bulan ini. Paling untuk besok kan kebetulan lumba-lumba sudah selesai. Nah, besok setelah anak-anak pulang, langsung saya pasang layarnya besok, mau langsung saya tampilkan, sekaligus saya bimbing untuk membuat aksi nyatanya saat itu juga. Jadi agar selesai di hari itu. Maksudnya jangan dikasih PR-PR untuk nanti aksi nyatanya di rumah gitu. Itu nanti nggak selesai, mending langsung dibimbing saat itu juga untuk membuat aksi nyata itu, Bu. Biar selesai. Berarti langsung gitu ya, langsung saat itu juga, kemudian digerakkan gitu ya. Guru mungkin setelah pembelajaran gitu, terus di bareng-bareng mengerjakan, kemudian selesai pada hari itu. Karena tinggal Iya. sehari gitu ya, Bu ya. Ya, Ya. baik. Terima kasih. Ini sudah, saya rasa untuk sesi ini sudah cukup ya, Bu. Iya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan tadi eh, bermanfaat dan bisa tadi sudah mendapatkan solusi ya. Ibu sudah mendapatkan solusi sendiri dan saya hanya mengantarkan saja seperti itu. Jadi mungkin dalam sesi ini saya banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore, Bu Marsi. Ya, selamat sore, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, bagaimana kabar pekerjaan di sekolah, Bu? Alhamdulillah semua berjalan lancar sesuai dengan harapan seperti itu. Oke, nah, Bu Marsi, hari ini kita mau diskusi tentang apa kira-kira? Eh, Diskusi tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah seperti itu, Bu. Ya, Bu Marsi sedang ada permasalahan apa di sekolah, Bu Marsi, kalau saya boleh tahu? Iya, jadi di sekolah saya itu berada di satu titik longsor gitu ya, Bu. Di titik longsor tanah bergerak seperti itu, dan diapit oleh dua sekolah yang lumayan sudah besar gitu ya. Jadi di kiri kanan itu sekitar jarak 1 kilometer itu ada sekolah yaitu SD 4 ya. Saya di SD 3. Kemudian di sebelah kiri itu ada SD 4, di sebelah kanan itu ada MI. Tuh. Nah, di sekolah saya itu ada kesenjangan gitu. Kesenjangan murid saya untuk peserta didik baru itu hanya di bawah 10 gitu setiap Hmm, tahunnya. Sementara di SD lain ya di samping saya di kiri dan kanan saya, di SD saya itu mempunyai murid yang banyak gitu. Nah, hmm. makanya saya berpikir apakah gara-gara penampilan sekolah saya yang kurang menarik sehingga apa sekolah saya itu mendapatkan murid yang sedikit, Bu, seperti itu. Jadi saya merasa resah gitu. Wah, permasalahan yang kompleks sekali nggih, Bu Marsi. Iya, Mmm, betul. ya, menurut Bu Marsi, tujuan kita obrolan kita hari ini untuk apa, Bu Marsi? Saya bisa dapat solusi. Saya dapat Iya. solusi bagaimana saya bisa eh, apa ya istilahnya saya bisa mendapatkan peserta didik yang lebih banyak gitu dengan Ya. kekuatan kita sendiri gitu.
Ya, semoga setelah kita nanti ngobrol, nanti kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sekolahnya Bu Marsi, nggih Bu Marsi ya. Iya, betul. Kira-kira ya Bu, kira-kira nanti misal Bu Marsi sudah menemukan solusi dari permasalahan siswa yang kurang itu Bu, apa yang ingin Bu Marsi lakukan? Sebenarnya saya ingin, mmm, apa ya, kalau melakukan dari diri saya sendiri gitu ya, dari sekolah sendiri, kita pengen, memberikan iya dari guru gitu ya, dari guru kita pengen lebih mempromosikan gitu, mempromosikan, sekolah ya, karena kita kan tidak mungkin mempromosikan dari segi sarana prasarana, karena kita bangunannya saja banyak yang terkena longsor gitu ya. Jadi mungkin kita dari gurunya gitu, dari guru dan dari siswanya. Mungkin dengan siswa berprestasi, guru yang berprestasi, seperti itu. Pengennya seperti itu, Bu Rufaidah. Kemudian menurut Bu Marsi, tadi kan Bu Marsi bercerita tentang jarak sekolah lain yang lebih bisa dibilang bonafit nih Bu, itu Mhm, terlalu iya dekat. betul. Nah, menurut Bu Marsi, apakah ada sebab lain selain mungkin sekolahnya ada di daerah rawan longsor dan juga tadi jarak yang terlalu dekat itu? Apakah mungkin ada sebab lain itu Bu Marsi? Iya, kalau saya melihat memang, eee, masyarakat sekitar itu cenderung pengen menyekolahkan anak di yang berbasis agama, ya, berbasis agama kebetulan di sebelah kanan itu ada MI yang memang, sudah sekalian ngaji dan sebagainya. Mungkin itu yang, menyebabkan MI itu mendapatkan murid yang banyak setiap tahunnya. Iya, itu untuk yang MI ya Bu. Kemudian untuk yang SD yang terdekat dengan Bu Marsi, kira-kira apa yang menyebabkan orang-orang itu lebih tertarik ke SD tetangga itu Bu? Karena di sana ada TK-nya, Bu. Ada Hmm, TK-nya di sana sekalian, jadi kemungkinan gitu ya, ada TK langsung, eee, sekalian sekolah di situ, seperti itu, ada TK-nya. Dan gurunya juga lengkap gitu, SDM-nya hmm, lengkap di sana. untuk TK, untuk siswa TK yang masuk ke sekolahnya Bu Marsi itu berasal dari TK yang sama atau TK yang berbeda Bu Marsi? TK yang sama, ada yang dari TK yang sama, ada juga yang tidak TK, ada juga dari TK, eee, neg apa, desa tetangga gitu, Bu. Iya. Sejauh ini baik Bu Marsi dan teman-teman Bu Marsi yang di sekolah kira-kira sudah melakukan hal apa untuk mengatasi hal ini, Bu? Jadi kalau yang kita lakukan itu setiap tahun ya, beberapa bulan sebelum, penerimaan siswa baru kita visit gitu ya, kita kunjungan ke TK-TK. Jadi kita membawa pamflet, kemudian, membawa brosur, membawa formulir seperti itu, kemudian melakukan pendekatan kepada guru-guru TK di sana juga, ya meminta bantuan supaya eee, SD kami juga dipromosikan gitu ya. Kita juga mempromosikan kepada wali murid di TK seperti itu. Walaupun ya hasilnya memang belum memuaskan ya. Jadi Ya, kita berkeliling desa gitu untuk, bertemu dengan guru dan wali murid dari TK. ya. Menurut Bu Marsi untuk progresnya dari yang sudah Bu Marsi dan teman-teman lakukan itu sudah berapa persen, Bu? Eee, Kemarin kan berarti tahun kemarin lagi ya, tahun sebelum 2022 itu kita dapet muridnya 6 kalau nggak salah 6. Terus Ya, sekarang tahun ini naik jadi 9. Jadi jadi ya. naik 3 gitu ya, naik 3 gitu Ada, ya lumayan heeh, ya. ada progres, Ada iya kenaikan ya Bu ya dari 6 siswa dan akhirnya menjadi 9 siswa nih nggih. Berarti kurang iya. lebih ada kenaikan kurang lebih berapa persen Bu Marsi? 30 hingga 40% Iya nggih? iya iya, sekitar itu, iya. Untuk harapan dari Bu Marsi kira-kira
inginnya itu nanti ada progres berapa persen, Bu? Saya pengennya ya paling enggak kita bisa lebih dari 10 gitu ya. Karena untuk tahun ini gitu kan kita meluluskan sekitar 14 anak gitu ya. Paling enggak bisa menutup ya, menutup, yang keluar 14 ya kita paling enggak dapatnya 14 juga gitu. Jadi biar Mhm. ketutup gitu, biar bosnya juga tidak terlalu turun, seperti itu. Jadi pengennya Eee, ya kalau bisa minimal 14 dan kalau maksimal ya tidak terbatas gitu, iya, sebanyak-banyaknya. Mhm. berarti kan kemarin sudah berhasil menaikkan 3 siswa nggih, Bu, ya? Dan untuk tahun besok targetnya adalah 14 siswa nggih, Bu. Nah, kira-kira dari Bu Marsy sendiri ada hal yang ingin Bu Marsy lakukan atau tidak untuk meningkatkan jumlah siswa itu, Bu? Iya, ada. Sebenarnya saya pengen memanfaatkan, apa ya, di kurikulum Merdeka itu kan ada kegiatan P5 gitu ya. Ya, Nah, ya, ya. ya kegiatan P5 itu saya pengen bener-bener P5 itu untuk, selain untuk, penilaian gitu ya, tapi juga untuk eee, perhatian dari warga gitu ya, supaya warga tertarik dengan kita ingin melakukan projek yang benar-benar bermanfaat ya, benar-benar bermanfaat untuk, untuk sekolah juga untuk warga sekitar. Jadi, pengen membuat, semacam kayak apa sih ya, pertunjukan gitu ya, pertunjukan di situ karena kita kebetulan P5-nya itu adalah kearifan lokal dan di situ ada kesenian, daerah gitu ya, kesenian desa di situ namanya, apa, rodat gitu ya, semacam kuda lumping gitu. Nah, saya pengen, punya ide dan teman-teman itu untuk menarik, minat warga itu kita mengadakan pertunjukan. Dan di situ juga untuk, kelas 1 dan kelas 4 selain itu juga ada semacam, apa ya, kita membuat sebuah kerajinan tangan atau apa untuk, mendapatkan, tambahan gitu ya sebagai wirausaha gitu, gitu, Bu. Nah, ide yang sangat luar biasa, Bu, itu mungkin kalau nanti sudah dilakukan itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk meniru Mhm. apa yang sudah dilaksanakan di SD-nya Bu Marsy. Nah, menurut Bu Marsy, kira-kira apa dukungan atau apa sumber daya yang sudah dimiliki oleh Bu Marsy dan rekan-rekan di SD Bu Marsy untuk mendukung rencana Bu Marsy ini? Iya, sementara untuk, kalau pelatih kita memang, tidak punya pelatih yang, apa ya, yang memang benar-benar di bidangnya seperti itu, tapi kita bisa bekerja sama dengan wali murid atau komite di situ yang kebetulan juga yang punya, komunitas itu, ya komunitas kesenian tadi gitu. Jadi kita ingin bekerja sama, anak-anak diajak visit ke sana, kemudian setelah mereka tertarik, kemudian kita bawa ke sekolah, dilatih di sekolah gitu. Jadi, kita bekerja sama dengan wali murid juga gitu, dengan komite sekolah. Iya, berarti perlu menguatkan kerjasama dengan warga sekolah lain nggih, baik komite Iya betul, maupun dengan wali murid nggih, Bu, ya. Nah, mhm. kemudian Bu Marsy, kira-kira jika rencana Bu Marsy ini terlaksana, pasti kan akan muncul muncul gangguan atau masalah yang mungkin menghambat. Nah, kira-kira, gangguan yang bisa muncul apa, Bu, kira-kira nantinya? Gangguannya pasti ada. Itu dari kita sendiri, ada yang mungkin ya, selama ini ada beberapa guru yang tidak kompak. Itu, sering terjadi gitu. Jadi, ada guru yang tidak kompak, kemudian dari segi pendanaan juga, karena untuk melakukan pertunjukan kan perlu dana yang tidak sedikit tentunya. Jadi Ya. gangguannya itu dari kita sendiri, SDM-nya, kemudian, dari pendanaan, seperti itu. Nah, kira-kira Bu Marsy sudah punya rencana jika memang masalah itu muncul, kira-kira Bu Marsy akan melakukan apa untuk mengatasi hal tersebut? Iya, jadi untuk mengatasi hal itu ya kita harus, eee, membangun ini aja sih kekompakan gitu ya, kekompakan. Jadi, saling menguatkan satu sama lain. Nah kebetulan,
yang punya project itu kan satu sekolah ya, walaupun itu kelas 1 dan kelas 4, tapi satu sekolah. Dan itu juga perlu, apa ya, kepemimpinan juga dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus kuat juga, memotivasi anak buahnya ya. Kita kemudian juga dari, saya sendiri sebagai guru kelas 1 juga sama gitu, saling menguatkan saja. Kemudian dari segi pendanaan, ya kita memang kalau dana BOS itu sangat sedikit, tapi kita punya apa ya, program, setiap hari Jumat itu, infak seikhlasnya, kemudian dari, pada saat hari Senin itu anak-anak juga ada kas gitu ya, kas Rp2.000. Nah itu bisa kita gunakan eee, untuk make up dan sebagainya. Kalau kalau untuk pakaian dan sebagainya sih itu bisa pinjam dari komunitas tadi gitu. Jadi itu solusinya Eh, seperti itu mungkin. Kira-kira Bu Marsy, komitmen yang dimiliki Bu Marsy untuk melaksanakan program tersebut bagaimana Bu Marsy? Ya komitmen saya tentunya ingin memastikan gitu, memastikan program itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi saya, punya target ya bisa menampilkan paling tidak, menampilkan siswa kelas 1 dan kelas 4 gitu ya. Jadi, komitmennya ya sampai bisa terlaksana seperti itu. Iya, kira-kira nanti untuk melaksanakan program ini ya Bu, untuk menarik wali murid menyekolahkan siswanya anaknya di sekolah Panjenengan itu, kira-kira siapa pihak-pihak yang bisa dimintai bantuan oleh Panjenengan? Iya, ada banyak sebenarnya dari rekan-rekan guru, kemudian kepala sekolah, juga dari komite, dan juga tentu saja dari peserta didik. Jadi kita saling, membantu gitu, saling saling membantu dan saling kompak gitu. Iya. Kemudian, setelah nanti program ini berjalan dan berhasil mendatangkan wali murid untuk menyekolahkan, putra-putranya di sekolah panjenengan, kira-kira rencana ke depannya, Bu, mimpi-mimpi ke depannya mau gimana, Bu? Iya, jadi kalau bisa sih itu kegiatan berkesinambungan gitu ya. Jadi, saat, rapat pleno atau apa, kita bisa menampilkan sesuatu, menyuguhkan sesuatu ke wali murid gitu, sehingga mereka, "Wah ternyata di SD 3 itu banyak kegiatan ya, anak-anaknya itu tidak hanya main saja ketika istirahat," gitu. Guru-gurunya juga, sangat ini, apa, memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak, seperti itu. Jadi mereka dengan sendirinya akan, terketuk hatinya, tertarik gitu, "Wah, lebih baik saya menyekolahkan di sini yang deket, sudah deket dari rumah, gratis pula," kayak gitu. Nah, Saya pengennya eee, seperti itu. ya semoga, bisa tercapai nggih, Bu, dan programnya juga benar-benar terlaksana dengan baik. Nah, saya mau tanya ini, Bu, kira-kira, dari obrolan kita 15 menit ini, apa kesimpulan yang sudah kita dapatkan dari obrolan kita 15 menit ini, Bu? Iya, jadi tadi saya punya permasalahan terkait dengan, rendahnya daya minat gitu calon peserta didik di sekolah saya, kemudian saya mencoba untuk menggali apa sih potensi yang ada di sekolah saya, ternyata, di sekolah saya itu ada semacam apa ya, di sekitar sekolah ada kesenian yang bisa, saya ambil gitu ya untuk anak-anak gitu, dan anak-anak bisa ditampilkan saat, ada wali murid, sehingga wali murid itu menjadi tertarik. Jadi, apa ya, saya merasa ini, merasa mendapatkan solusi tadi, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Nah, kemudian, terakhir Bu Marsy, menurut Bu Marsy kan sudah mempunyai keinginan, sudah akan bergerak untuk melakukan berbagai program yang tadi sudah Bu Marsy jelaskan untuk menarik wali muridnya. Nah, menurut Bu Marsy kira-kira, program ini itu nantinya itu mempunyai keberhasilan itu sebanyak berapa persen, Bu Marsy? Kita memang tidak berani menarget banyak ya, tapi ya paling tidak kita bisa dapat, misalnya dari, eee
output-nya gitu kemarin keluar 14 paling enggak ya kita bisa nambahlah 20 siswa gitu. Berarti 50% mungkin ya atau berapa 30% lah. Nambah Atau 30% gitu. berarti dari 14 pengennya dapatnya malah lebih dari 14 ya Bu Marsi. Iya betul. Mm-mm, Lebih dari 100% ya Bu Marsi ya. mm-mm. Iya betul Ya, sekali. oke. Nah, semoga Bu Marsi tetap semangat untuk menjalankan program yang sudah Bu Marsi rancang dan semoga program tersebut dapat mengatasi permasalahan kurangnya minat wali murid untuk menyekolahkan siswanya di sekolah Bu Marsi. Semoga semuanya dapat berjalan lancar, mendapat dukungan yang baik, baik dari komite maupun dari calon wali murid. Begitu Bu Marsi? Iya. Terima Ya. kasih Bu Rufaidah. Ya, apakah untuk obrolan kali ini Bu Marsi masih ada pertanyaan mungkin? Sudah cukup. Iya, Terima kasih. kalau ya terima kasih Bu Marsi. Semoga kita nanti dapat melakukan sharing-sharing permasalahan yang lain lagi nggih Bu Marsi nggih. Ya, terima kasih. Saya tutup nggih Bu Marsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.